Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami berdua di sini ingin kenalin SMP kami, SMP Triple J. Kenalin, nama aku Zalfaila Putri dari kelas 82. Saya Natasha Sayla Malika dari kelas 94. Oh iya, Zal. Kamu kan di sini udah lama, udah kelas 2 SMP. Nah, kamu di sini apa sih yang kamu suka dari SMP Triple J? Aku itu paling suka kantinnya karena di kantin itu makanannya enak-enak loh. Ada batagor kuah, martabak, nasi, gorengan. Supaya kamu jangan ngomongin makanan terus. Di sini kan masih banyak fasilitas lainnya seperti lab komputer, KS, sekolahnya, terus masih banyak bahasa. Iya, dan masih banyak lainnya daripada kita Ngobrol mulu, udahlah langsung aja kita kasih tahu kepada teman-teman semuanya mengenai SMP Triple J. Ayo ikut kami. Nih Kak, sekarang kita udah sampai di lab komputer. Bagaimana kalau kita intip kakak kelas kita yang sedang belajar? Yuk kita langsung aja lihat. Belajar, kita langsung masuk aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq dinhirahu ala dini kullin wa kafa billahi syahidan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu melalui media yang disampaikan dari sekolah kepada seluruh siswa baru, terutama SMP tipe J, dalam rangka MPLS hari pertama untuk kelas baru atau kelas 7. Adik-adik yang saya hormati atau yang Bapak hormati, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan mengenai biodata Bapak sendiri. Nama Bapak itu Bapak Andin Samsudin ya. Untuk jabatan di SMP tipe J ini sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Untuk mengajar itu mengajar IPS kelas 8 dan kelas 9. Tapi walaupun tidak mengajar di kelas 7, tetap Bapak akan memantau, bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan ya siswa-siswi kelas 7 selama berada di SMP tipe J. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati dan Bapak sayangi, alhamdulillah untuk hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai materi wawasan Wiyata Mandala dalam rangka kegiatan MPLS di SMP tipe J ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa adik-adik simak, adik-adik ya dapat menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi, yang mudah-mudahan ini sebagai bahan pada saat kedepannya nanti adik-adik sudah ada di SMP tipe J ya, sudah paham tentang wawasan Wiyata Mandala. Mungkin bukan hanya pada saat MPLS hari ini saja Bapak sampaikan, ketika kita sudah normal, sudah masuk di SMP tipe J, maka akan Bapak sampaikan lagi secara luas, secara menyeluruh dan dalam praktek keseharian tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata yaitu pendidikan. Mandala tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Nanti akan kita lihat fungsi sekolah itu apa saja. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, ingat pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Untuk membina dan mengembangkan apa saja yang dibina, apa saja yang dikembangkan di sekolah itu. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diharapkan generasi-generasi yang akan datang yang sekarang menempuh pendidikan khususnya baru masuk jenjang kelas 7 SMP, untuk beberapa tahun ke depan akan terlihat dari pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia khususnya. Yang kedua itu pandangan hidup dan kepribadian, itu saja. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhannya. Ini fungsi sekolah. Kan di sekolah ini diatur hubungan antara manusia. Di situ ada siswa dengan guru, siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan lingkungan yang ada di sekolah. Siswa juga diatur hubungannya. Juga sebagai manusia atau makhluk yang beragama, sekolah juga mengatur hubungan antara ya manusia dengan Khalik, dengan Tuhan penciptanya. Kita juga ajarkan cara beribadah. Yang pertama, kalau dalam agama Islam itu menurut agamanya masing-masing ya. Ada yang di sini ya Islam, kita beribadah di masjid.
Kemudian yang non muslim itu juga ada kegiatan dengan ya bimbingan rohani Kristen ya. Kemudian kemampuan berkarya. Nah, ini. Jadi sekolah berfungsi menciptakan bukan saja ilmu pengetahuan dan teknologi kepada putra-putrinya, tapi kemampuan berkarya. Untuk apa kita ilmu banyak, untuk apa kita menguasai teknologi kalau tidak ada kemampuan berkarya. Makanya ketika lulus nanti, entah itu dari SMA maupun kuliah nanti, ya kalau memang lapangan kerja sudah mulai menyempit, maka ilmu-ilmu yang didapat di sekolah itu baik dari SMP, kemudian menjadi SMA, kuliah, dikembangkan untuk menjadi suatu bekal bagi siswa untuk berkarya. Kemudian sekolah itu memiliki fungsi sekolah. Apa itu fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, ya, karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, antar siswa dan lingkungannya. Jadi jelas sekolah ini bukan lembaga yang ya seperti lembaga-lembaga lain. Kita di sini lebih menitik beratkan kepada hubungan yang saling menjaga, saling menghormati. Etika dan tata krama sangat dikedepankan. Ya. Beda dengan ya lingkungan-lingkungan yang lain. Di sini ada suatu etika yang dimana ketika guru bertemu dengan murid, ya mungkin murid akan cium tangan, ya. Tapi di sini juga guru akan memberikan masukan atau memberikan pandangan kepada murid bahwasanya di dalam lingkungan sekolah itu ya guru menyayangi siswa murid, murid juga hormat terhadap guru. Begitupun dengan sesama siswa. Siswa yang lebih tua atau yang lebih tinggi kelasnya, kelas 8, kelas 9, itu menyayangi siswa yang ada di bawahnya seperti kelas 7. Kebalikannya untuk siswa kelas 7 menghormati kakak-kakak kelasnya yang ada di kelas 8 dan kelas 9. Itu. Kemudian dalam wawasan Wiyata Mandala juga ya, ada unsur-unsur di sekolah itu, unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Apa saja? Nah, dalam wawasan Wiyata Mandala terdapat 5 unsur yang harus ya diperhatikan untuk lingkungan sekolah. Unsur yang pertama itu sekolah itu sendiri. Sekolah itu sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan yang di dalamnya khusus untuk ya, kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa dimasuki oleh kegiatan politik, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya merusak nilai-nilai tujuan daripada sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, di sekolah itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu ya orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi sebagai leadersnya, kepala sekolah ini mengawasi ya kegiatan-kegiatan dari mulai kegiatan proses pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya memang benar-benar mendidik kepada siswa yang ada di sekolah yang bersangkutan. Itu kepala sekolah. Kemudian juga unsur-unsur dalam wawasan Wiyata Mandala di sekolah itu adanya orang tua dan guru. Ya. Sangat ya dibutuhkan sekali adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan guru. Orang tua sudah mengamanatkan kepada sekolah untuk mendidik putra-putrinya. Maka di dalam sekolah itu ada guru ya, yang berperan dalam mendidik. Maka gurulah yang ini yang nanti akan diberikan amanah oleh orang tua untuk mendidik putra-putrinya. Bukan itu saja, dalam kegiatan-kegiatan yang lain pun ada komunikasi antara orang tua dan guru. Sehingga dengan adanya komunikasi ini maka tidak akan terjadi miskomunikasi yang selama ini sering terjadi yang akhirnya ada permasalahan atau timbul permasalahan di sekolah. Ini saya mohon nanti kepada adik-adik ya, terutama orang tuanya juga ya, kalau sudah normal nanti minimal ya
datang ke sekolah, entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, bisa menemui ya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau bisa menemui BP atau menemui wali kelas untuk menanyakan hal-hal tentang putra putrinya ya, itu. Jadi untuk komunikasi dengan sekolah ya, kalau memang terbatas untuk waktu, bisa melalui media telepon dan sebagainya. Kemudian dalam lingkungan sekolah juga ada unsur yang lain, warga sekolah. Jadi di sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada murid. Warga sekolah itu yang di dalamnya juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang proses ya, kegiatan pembelajaran sekolah. Di sini ada tata usaha yang mengelola administrasi dan keuangan. Kemudian juga di lingkungan sekolah juga ada yang disebut dengan satpam atau keamanan. Itu juga yang menunjang proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Ada petugas kebersihan. Nah, ini semuanya bersinergi menciptakan suatu suasana di sekolah ini, suasana yang menunjang ya proses belajar mengajar putra putri bapak atau adik-adik di sekolah nanti ya, itu. Kemudian juga unsur yang berikutnya, unsur yang kelima yang ada di lingkungan sekolah itu ya, unsur masyarakat sekitar ya. Sekolah bagian dari masyarakat, seperti SMP Triple J yang berada di tengah-tengah masyarakat warga Kampung Lanbo, maka unsur berikutnya adalah masyarakat sekitar. Nah, sekolah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar. Dengan cara apa? Nah, yang pertama ya, kita beretika di dalam pergaulan masyarakat. Yang keduanya juga Bapak mengharapkan untuk siswa kelas 7 yang nantinya jadi bagian dari siswa SMP Triple J, mohon kita saling menghargai ya dengan masyarakat yang ada di sekitar ya sekolah ya. Maaf, ketika pulang sekolah kita akan mungkin yang jalan kaki akan melewati lorong-lorong yang jalan setapak. Di situ kita akan melewati rumah-rumah warga. Mohon ketika melewati rumah warga kemudian ada penghuninya ya, minimal kita menyapa atau permisi ya. Dijaga pertama etika ketika pulang sekolah melewati rumah warga, jangan terucap kata-kata kotor bahkan kasar ya. Nah, itu yang disebut dengan unsur wawasan kegiatan Mandala ya. Kemudian dalam wawasan kegiatan Mandala juga ketahanan sekolah dalam wawasan kegiatan Mandala. Sekolah akan menjadi suatu ya bagian dari lembaga pendidikan yang memiliki ketahanan apa? Ketahanan yang solid ya. Itu dimana kondisi dinamis ya, warga sekolah dapat menghadapi segala macam tantangan dan hambatan. Jadi nah di sini kita memiliki ketahanan dalam lingkungan sekolah ketika menghadapi segala tantangan dan hambatan. Nah, kondisi yang dinamis itu kita ciptakan terletak pada sikap positif dan negatif kita. Kalau kita bersifat positif baik, maka ketahanan kita akan semakin baik. Kalau kita bersikap negatif, maka semakin rapuh. Apalagi tadi kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ya. Apa itu kunci ketahanannya? Itu terletak dari para siswa, siswi, termasuk kalian para siswa-siswi ya, khususnya kelas 7 SMP Triple J yang sekarang ini masih dalam kondisi ya belum normal untuk sekolah. Disinilah kunci letak ketahanan kita sebagai siswa. Dengan cara apa kita ya? Yang pertama ya, ketahanan sekolah itu yang pertama apa? Menjaga tata tertib sekolah. Ini. Kalau siswa, kalau guru, kalau masyarakat di lingkungan sekolah yang sudah diatur dengan tata tertib sekolah,
lalu mereka tidak menjaga, maka di sini ketahanannya akan rapuh. Jadi yang pertama, adik-adik tolong ya, untuk calon siswa SMP Triple J ya, menjaga tata tertib sekolah. Kemudian yang selanjutnya, ketahanan kita apa? Menjaga nama baik diri sendiri, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini yang sering terjadi di luar sekolah kalau sudah masuk ke lingkungan masyarakat. Kita sering menemukan di beberapa titik sudut jalan ya, ada beberapa anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah. Ketika pulang sekolah tidak langsung pulang, mereka nongkrong di warung, coba-coba mungkin nanti beli rokok, menghisap rokok. Nah, masih tertera alma mater sekolahnya. Kalau itu dilihat oleh masyarakat tua, sangat ya sangat mencoreng nama baik itu sendiri, sekolah itu sendiri. Berarti sekolah itu ketahanannya sudah mulai. Makanya nanti ketika kalian sudah masuk sekolah SMP Triple J ya jangan coba-coba ketika kalian pulang sekolah masih menggunakan atribut dan sekolah SMP Triple J ya untuk berbuat negatif, berbuat negatif di jalan dan sebagainya, termasuk di dalamnya itu merokok dan sebagainya, apalagi sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tawuran ya, ini akan menjelekkan nama baik sekolah, maka ketahanan sekolah akan runtuh. Kemudian apa lagi yang ada atau yang dibentuk di sekolah untuk menjaga ketahanan? Saling menghormati ya. Siswa menghormati kepada kepala sekolah, siswa menghormati kepada guru, kepada karyawan, kepada warga sekolah yang lainnya, termasuk dengan penjaga sekolah juga. Kita biasakan ketika datang ke sekolah ketemu dengan guru, kita salaman, cium tangan ya. Sapa. Biasanya kalau di SMP Triple J ini kalau pagi ya, sebelum masuk sekolah kalau sudah normal ya, ketika kalian datang ke gerbang, kalian masuk ke pintu masuk SMP Triple J, di situ kalian sudah disambut oleh bapak dan ibu guru, terutama bapak ibu guru yang bertugas piket atau mungkin nanti yang memang sengaja menjemput atau menunggu kalian di depan ya. Secara tidak langsung ya, bapak ibu guru itu menyambut kehadiran atau kedatangan ya siswa-siswi yang datang ke sekolah. Maka apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang dilakukan oleh guru? Guru menyapa siswa dengan senyum, siswa lalu membalas dengan cium tangan dan senyuman. Ini yang bisa menjaga hubungan ya, baik antara siswa dengan guru. Kemudian apalagi yang bisa menjaga ketahanan sekolah? Belajar yang keras dengan sungguh-sungguh. Ketika bel masuk sekolah, kita belajar masuk. Jangan ketika bel masuk, teman-teman kalian sudah mulai belajar di kelas, kalian masih ada yang di kantin, kalian masih ada yang lalu lalang dan sebagainya. Berarti ini menunjukkan bahwa kalian tidak memiliki keinginan untuk belajar yang lebih keras lagi. Kemudian bersungguh-sungguh di sini. Kalaupun ada mata pelajaran, ada pelajaran-pelajaran yang kalau boleh dibilang tidak suka, ini asal suka tidak suka, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah dapat ya. Jangan pilih-pilih mata pelajaran, oh ini saya senang dengan mata pelajaran ini, saya senang dengan mata pelajaran ini. Jangan pilih-pilih ya. Semua mata pelajaran adalah sama ya. Kalau kita akan lakukan dengan secara sungguh-sungguh, teratur dan terencana, insya Allah dapat ya itu. Kemudian juga yang tidak kalah ya pentingnya lagi dalam menjaga ketahanan sekolah ya di wawasan dan teman ini, memelihara 7K. Seolah-olah ini ringan, tapi kalau dijalankan itu membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kesabaran dan luar biasa. 7K itu apa? Keamanan. Keamanan di sini salah satu faktor ya.
untuk memberikan kenyamanan kepada seseorang ketika masuk ke lingkungan itu. Ya. Misalkan kalau kita ke pasar, di pasar itu rawan, banyak copet, banyak pemalakan, maka ketika kita akan masuk pasar juga kita tidak akan nyaman. Begitupun masuk ke sekolah. Kenyamanan sekolah itu apa? Yang pertama sudah dikatakan tadi, ya, kita jaga kekeluargaan, saling menyayangi sesama, guru menyayangi murid, murid juga menyayangi gurunya, maka akan ya kita kondisi yang sangat luar biasa. Keamanan akan terjaga. Sekolah tidak menciptakan ada siswa yang takut sama guru. Kayak ketika guru itu masuk kelas sudah ketakutan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Makanya guru juga tidak menciptakan suasana yang menakutkan untuk siswa. Ya. Jadi pada dasarnya siswa itu memang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan menerima atau menyerap pembelajaran. Makanya di sini harus telaten guru juga. Kalau ada siswa yang terlambat untuk menerima satu pelajaran atau materi, maka harus diulang lagi. Ya. Jadi jangan takut untuk siswa yang masuk SMP tipe J, insya Allah ya keamanan dan kenyamanan kalian akan terus dijaga. Kemudian tadi kekeluargaan, kita ciptakan kekeluargaan SMP tipe J ini. Ya. Kalau sudah masuk SMP tipe J ini satu keluarga. Ya. Kita kalau ada di antara teman kita yang sakit, yang kena musibah, maka pada dasarnya mereka itu keluarga kita yang harus kita ya bantu, yang harus kita tolong. Ya. Kesedihan yang diterima atau yang dialami oleh siswa di SMP tipe J, maka kesedihan pula yang dialami warga SMP tipe J. Ini beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu ketika terjadi musibah banjir, ada beberapa siswa dari SMP tipe J yang mengalami yang musibah kebanjiran dan air pasang ya sungai, sehingga kita warga sekolah bahu-membahu membantu ya secara material maupun hal yang lainnya, sehingga yang terkena bencana itu merasa tertolong karena mereka bagian dari keluarga kita. Kemudian yang berikutnya kedisiplinan, nanti akan dijelaskan di materi tata krama dan ya, tata tertib sekolah mengenai kedisiplinan. Salah satu kunci keberhasilan seseorang adalah disiplin. Kalau memang sekolah masuk jam 7, kita masuk jam 7. Kemudian kerindangan. Ya, kerindangan ini diciptakan dari hasil kreativitas siswa. Kita membuatkan taman sekolah, membuatkan penghijauan, ini berasal dari kreativitas kita. Kemudian juga kebersihan. Nah ini, kebersihan ini merupakan bagian dari ya salah satu hal yang memang sangat krusial, sangat-sangat memiliki arti yang luas. Kenapa? Karena kalau kita lihat kebersihan di sekolah ini, ya, pertama bisa meningkatkan kesehatan. Kedua, dengan kebersihan maka kita akan semakin terjaga dari hal-hal yang sifatnya ya buruk, sifatnya tidak memiliki keindahan itu. Kalau sampah sudah berserakan di halaman, di kelas dan sebagainya, maka keindahan akan hilang. Maka kebersihan ini tanggung jawab bersama keluarga besar ya, sekolah, siswa, guru, kemudian juga ya, tugas kebersihan. Kalaupun kita punya petugas kebersihan, bukan berarti kita bebas buang sampah sembarangan. Ya, Bapak ingatkan kepada adik-adik yang siswa baru nanti kalau sudah normal masuk sekolah, ya tolong ketika jajan pakai alat atau pakai bungkus, ya pakai tempat yang sifatnya harus dibuang, buanglah di tempat yang semestinya. Kita bantu kebersihan sekolah, kita bantu kerapihan sekolah, sehingga kalau kita bersih maka kita akan semakin nyaman, semakin betah. Kebersihan ini tidak timbul dengan spontanitas, ini melalui ya rutinitas pelatihan dan seperti itu. Kalau kalian di rumah biasa rutinitas pagi nyapu, pagi bantu orang tua bersih-bersih,
insya Allah ketika datang ke sekolah pun melihat sampah di kelas, maka kalian akan jadi orang pertama, ya, orang pertama yang akan melakukan tindakan untuk mengambil sampah atau menertibkan sampah. Ini beberapa kasus yang sering Bapak lihat. Bapak ketika masuk kelas mau pembelajaran, ada beberapa siswa yang sibuk untuk merapikan, membersihkan sampah, sehingga Dapat tanya, kenapa setiap hari kok kamu sibuk? Ternyata dia di rumahnya itu terbiasa membersihkan sampah, sehingga terbawa ke sekolah. Ini pembiasaan, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keindahan dan ketertiban. Kalau 7K ini sudah terpelihara dengan baik, insya Allah ketahanan sekolah akan semakin baik, ya. Kemudian juga tadi sudah dikatakan, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah itu tempat belajar, ya, tempat guru mengajar, tempat menuntut ilmu, tempat membina dan mengembangkan apa yang dikembangkan, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, ilmu pengetahuan, serta berbagai macam keterampilan siswa itu. Jadi jangan ada sekolah yang disisipi oleh hal-hal yang lain seperti tadi sekolah ini sebagai ajang promosi salah satu kandidat tanpa politik, tidak boleh, ya. Itu. Jadi khusus untuk lingkungan belajar. Jadi kepada adik-adik siswa kelas 7 SMP tipe J yang sekarang melaksanakan MPLS secara daring, ya, mudah-mudahan, ya, dengan materi wawasan Wiyata Mandala ini adik-adik dapat memahami, dapat, ya, mengerti tentang, ya, lingkungan sekolah, ya. Nah, sebagai penutup, ya, mudah-mudahan, ya, ini agar tujuan pendidikan dan fungsi sekolah ini terlaksana dengan baik, maka diperlukan itu ya tadi yang namanya keseriusan dari seluruh warga masyarakat di sekolah tersebut. Kemudian warga masyarakat tersebut harus memahami tentang wawasan Wiyata Mandala. Karena wawasan Wiyata Mandala itu merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana untuk menciptakan tujuan pendidikan nasional. Dan kalian sebagai salah satu bagian dari warga sekolah, khususnya sekolah SMP tipe J, ya, mari, ya, kita menjaga nama baik sekolah kita, menjaga nama baik SMP tipe J, karena kalian sudah merupakan bagian dari warga masyarakat sekolah, khususnya SMP triple J. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini mengenai wawasan Wiyata Mandala tadi, ya, adik-adik peserta didik MPLS, ya, dapat lebih memahami tentang fungsi, peranan, serta manfaat sekolah, ya, sebagai tempat menuntut dan menimba ilmu. Jadi kalau untuk belajar mungkin bisa kita lewat internet, lewat media-media yang lain untuk belajar. Tapi sekolah itu memiliki hal yang sifatnya lebih luas. Bukan saja belajar mengenai kemampuan IQ atau kemampuan, ya, pengetahuan anak, tapi lebih kepada menanamkan nilai-nilai kepribadian siswa. Itu yang diharapkan. Jadi ketika nanti di masyarakat, ya, maka akan terlihat ketika anak yang ditempa di dalam pendidikan di sekolah yang memang benar-benar menunjukkan karakter tentang siswa itu, baik cara disiplinnya, cara bermasyarakatnya, maka akan terlihat, ya. Sekarang kalian di SMP tipe J, ya, dengan bimbingannya para guru, kalau memang kalian mentaati peraturan, mentaati tata tertib, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk dari Bapak dan Ibu guru, insya Allah ketika kalian terjun di masyarakat,
maka langkah kalian yang akan dilakukan di masyarakat ini tidak akan ada pertentangan di masyarakat. Karena kalian tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk untuk dilakukan ya, tempat kerja kalian di masyarakat. Mudah-mudahan ya kalian yang sudah menjadi bagian dari SMP Triple J, suatu saat nanti kita bisa bertatap muka langsung dengan para dewan guru, dengan rekan-rekan yang lain, terutama kelas 7 ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu ya, bertatap muka, sehingga kita ada interaksi, ada komunikasi yang searah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.